Tadi sampai mana tadi? Cinta. Perbedaan wanita dengan laki-laki. Karena wanita tuntutannya banyak, pengen diperhatiin, pengen dimanjain, pengen disentuh, pengen dipuji. Maka ketika dalam proses dia sebelum menikah, ada yang memujinya, ada yang memperhatikannya, ada yang memanjakannya, maka dia terlena. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah. Maka ketika ada yang memperhatikannya, dia terlena, tertarik dia. Ya ampun, Tono baik banget. Akhirnya dia pilih jalan pacaran. Cinta dia sama seseorang itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Mulai di sini. Cinta Allahnya nggak kerasa. Laki-laki apa yang dibutuhkannya? Syahwat. Zuyyina linnasi hubbush syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dicintainya. Satu, wanita. Laki-laki kalau belum hijrah, lihat cewek gimana? Kiu. Mbak, kemana sayang? Nggak capek jalan, mau AA antelin? Kalau belum hijrah. Kalau udah lumayan hijrah, lihat cewek jilbab pink, Masya Allah ukhti, subhanallah. Nah, kalau yang udah hijrahnya Pol, ngelihat wanita cantik dia bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Zuyyina linasi hubbush syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dicintainya. Yang pertama wanita. Godaan paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Loyalitas seorang laki-laki diuji cintanya ketika dia memiliki segalanya. Loyalitas cintanya seorang wanita diuji cintanya ketika bagaimana? Ketika laki-laki itu tidak memiliki apa-apa. Maka jangan tinggalkan istri yang pertama kali mencintai kita dan senantiasa bersamanya kita. Jangan tinggalkan. Karena dia yang paling setia sama kita. Mohon maaf, secantik-cantiknya istri yang kedua tidak akan pernah bisa menggantikan tulus cintanya istri yang pertama. Nggak akan bisa. Kang Boni sih kalau disuruh milih, Kang Boni lebih cinta istri yang kedua atau lebih cinta istri yang pertama? Jelas Kang Boni lebih cinta istri yang pertama. Oh, jadi Kang Boni punya istri yang kedua? Enggak juga. Jadi cuma satu dan satu-satunya. Di Instagram itu wanita yang di follow cuma satu. Istri tercinta. Istri aku juga cuma mengaccept laki-laki cuma satu. Suaminya tercinta. Papap sama mamam. Forever. Tapi gitu lagi yang namanya cinta. Sampai kapan sih bertahan? Saya nanya sama istri saya, Pap, Mam, kalau Papap meninggal, Mama mau gak dikubur bareng sama Papap? Dia bilang, ya enggak lah saya. Katanya Mamam cinta, dead love sama Papap. Ya kalau Papap meninggal ngapain Mamam ikut dikubur? Tiba-tiba pertanyaannya dibalik. Kalau Mamam meninggal, Papap mau nikah lagi? Loh kok nikah lagi, kan Papa cuma nanya tadi mau dikubur atau enggak. Enggak, kamu pasti mau nikah lagi ya? Iya enggak tahu sayang. Jadi ada preman istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, preman ini nangis luar biasa. Enggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dia. Kata temannya, sabar bro, sabar. Enggak. Gue susah lupain dia, aku gak bisa ngelupain dia. Gak ada yang bisa menggantikan dia. Udah sabar bro, ikhlas bro, susah bro. Sabar, nanti juga ada gantinya. Yang mana? Tergoyahkan. Coba lihat, Bu jawab dengan jujur. Kalau anak bangun subuh, yang bangun ibu atau bapak? Kata siapa? Bapak yang bangun. Nanti bapak bangunin ibu. Yang nyusuin ibu atau bapak? Ibu. Cintanya seorang istri kepada suami begitu besar. Cintanya seorang istri kepada anak
Ibu kepada anak juga begitu besar. Wanita itu ada rahim di dalamnya yang gak bisa dimiliki sama laki-laki. Rahim itu tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Laki-laki gak punya rahim, berada. Kesetiaan wanita itu luar biasa. Cinta harus memilih, pilihannya cuma satu. Milih dunia atau milih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan tadi ayatnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, deketin panggilannya. Setiap dari kita semuanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kemudian terjadi sama kita, Allah sudah menghendaki itu semua terjadi. Jangan banyak protes dalam proses hijrah kita. Kemudian kita mengatakan, mengapa begini ya Allah? Kenapa ini terjadi padaku ya Allah? Lalu masakan Allah bilang, kenapa enggak? Allah jadikan ujian itu datang sama kita buat apa? Buat memanggil supaya dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diputusin pacar kenapa stres sih? Alhamdulillah harusnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah membongkar aib, membongkar keburukan dari pacar saya ya Allah. Ternyata dia bukan seorang yang terbaik buat saya. Dah, terima. Bahkan ketika kita berani memutuskan pacar kita, bismillah, putus. Maka ini pilihan yang terbaik untuk kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah jauh kita dari Allah. Masya Allah, Pak Haji maafin ya Allah. Insya Allah, ya terima kasih. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Panas. Alhamdulillah. Anak kalau ada kopi itu bahagia banget, tenang gitu. Kayak buatan istri anak, ini kopinya ya Allah. Seger, brother. Mau cobain? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah. Masih gak yakin sama janji Allah? La in syakartum, syukurin tuh, lihat udah penuh gini. Nanti bentar lagi ada nasi ini biasanya di box, tapi udah gak apa-apa. Ya, itu janji Allah. Allah datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Cinta harus memilih. Milihnya kemana? Cinta kepada Allah. Cintai apa yang Allah cintai, lakukan apa yang Allah cintai, dan cintai apa yang Allah katakan sama kita. Do what Allah love and love what Allah said. Lakukan apa yang Allah cintai dan cintai apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan segala totalitas yang kita miliki, cinta kitanya sama Allah, kalau Allahnya balik cinta sama kita, apa yang gak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah cinta seseorang sama seseorang yang lain, itu apapun bakal dikasih. Ini yang cinta sama kitanya, yang maha cinta, sang maha pemilik cinta, apa yang gak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep sederhana kita. Terkadang kita tidak mensyukuri apa yang ada, mencari apa yang tidak ada. Padahal yang nikmat itu yang ada. Yang nikmat itu yang ada. Yang gak ada, gak nikmat, gak kerasa nikmatnya. Makanan yang nikmat yang ini, yang gak nikmat yang gak ada di sini. Kenapa hidup kita gak nikmat? Karena Allah hilang dalam hati kita. Allahnya gak dianggap ada, akhirnya hidup kita gak nikmat. Gimana ciri hidup orang yang nikmat? Ciri orang yang hidup yang nikmat itu ala bizikrillahi tatmainul qulub, yang hatinya senantiasa mengingat Allah, lisannya mengingat Allah, matanya mengingat Allah, pendengarannya mengingat Allah, seluruh aspek kehidupannya Allah, 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 Allah. Ingatnya Allah. Kalau ingatnya Allah, tenang hati kita, brother. Kenapa kita ribet ngurusin jodoh? Jodoh aku di mana ya? Kapan jodoh aku datang? Belum tentu berjodoh dengan seseorang, bisa jadi berjodoh dengan kematian. Lebih ngeri lagi, diumumin di Masjid Al-Azhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah,
disebut nama kita. Kata tetangga, kasihan si fulan atau fulana belum nikah udah meninggal. Bisa kapanpun terjadi sama kita. Masalahnya apa? Ketika orang sudah tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, sulit dia mencintai apapun yang ada di dunia ini. Susah. Kalau udah cinta sama Allah, jangankan manusia, hewan aja disayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baiknya contoh manusia yang ada di muka bumi. Ikuti beliau, cara hidup dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, jangankan yang muslim. Yang non muslim aja disayang sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi buta disuapin. Hewan disayangin. Rasul punya kucing. Coba. Siapa nama kucingnya? Mueza. Sayang sama kucing. Cari suami yang sayang sama kucing. Kucing orange. Viral. Anak sayang sama kucing. Kalau sayang sama kucing, lihat. Laki-laki yang sayang sama kucing bisa memanjakan istrinya. Kan masih meng. Dipegang lehernya, aku juga gitu ke istri. Meng. Digini pegang. Ih papa. Sering dipeluk karena sayang sama kucing. Penyayang. Jangankan manusia, hewan aja disayang. Tumbuhan disayang. Maka kemana-mana bawa tumbler. Kenapa bawa tumbler? Karena sampah plastik itu akan bertahan selama 300 tahun diurainya. Lama banget. Tapi kalau tumbler kita ganti. Dari rumah bawa air minum. Ganti air minum. Bawa kemana-mana hidup kita. Kenapa? Karena sayang alam. Alam aja aku sayang, apalagi kamu.